Teman-teman, ada fakta yang sangat mengejutkan mengenai kondisi kesehatan mental para remaja kita. Dari mereka yang mengalami masalah depresi, 61% melaporkan bahwa mereka pernah berpikir untuk bunuh diri ketika menjawab pertanyaan survei. Ini pertanyaannya. Apa yang Anda pikirkan dalam 30 hari terakhir? Artinya teman-teman, 6 dari 10 orang yang mengalami depresi pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Masalah kesehatan mental ini terasa mencemaskan karena ia tersembunyi. Tidak meledak seperti krisis ekonomi, tidak menjadi berita besar seperti kasus korupsi atau kelangkaan bahan pokok. Ia hadir diam-diam di kamar pelajar yang sulit tidur, di kepala mahasiswa yang dihantui kekeruhan, atau dalam perasaan sunyi seorang pekerja muda yang hidup jauh dari rumah. Berikut saya sampaikan rekaman data konseling digital teman cerita yang diinisiasi oleh Yayasan Nalar Naluri Nurani. Selama 1 bulan, 15 Februari sampai 15 Maret 2025, teman cerita menerima 869 pesan masuk dan 516 diantaranya berlanjut ke sesi konseling. Mayoritas pengguna adalah perempuan. Angkanya 87,1%, usia terbanyak di angka 20-25 tahun, kurang lebih ini ada 45,4%, dan mereka yang bersedia melakukan konseling terutama berasal dari Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Jawa Barat. Masalah dominan pada mereka adalah stres berlebih, angkanya 19,6%, overthinking 17,9%, ada kecemasan 14,3%, burnout 10,7%, ada gangguan tidur 7,1%, trauma dan kesulitan mengatur emosi 10,8%, dan kesepian 8,9%. Data ini paralel dengan masalah mental dalam skala yang lebih luas. Riset kesehatan dasar mencatat bahwa gangguan mental dan emosional di kalangan anak muda meningkat dari 6,1% pada 2013 menjadi 9,8% pada 2018. Sementara itu, Survei Nasional Kesehatan Remaja di tahun 2022 menyebutkan bahwa 26,7% remaja mengalami kecemasan, 10,6% mengalami gejala hiperaktivitas, 5,3% depresi, dan 2,4% masalah perilaku. Angka-angka itu sudah mengejutkan, tetapi yang jauh lebih mengejutkan adalah lemahnya respon terhadap masalah tersebut. Dari jumlah remaja yang mengalami depresi, hanya 10,4% yang menerima pengobatan atau terapi. Sisanya, 89,6% tidak tersentuh layanan. Survei yang sama mencatat 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan formal dalam 12 bulan terakhir. Fakta berikutnya teman-teman, perempuan lebih rentan dibanding laki-laki. Anak muda di kota besar mengalami tekanan lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan. Remaja dari kelas menengah ke atas lebih rentan depresi dibandingkan kelompok miskin. Sebagian karena tekanan akademik dan ekspektasi sosial yang tidak sebanding dengan dukungan emosional. Kelompok yang tidak bersekolah dan tidak bekerja menunjukkan tingkat depresi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rekan mereka yang masih bersekolah. Faktor penyebabnya berlapis. Urusan percintaan merupakan pemicu paling umum, ada 27,8%. Lalu ada masalah keluarga 23,1%, pertemanan 9,3%, tekanan karir 6,6%, dan beban akademik 3%. Semua ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi, kekerasan dalam pacaran, dan tekanan untuk mengikuti tuntutan sosial yang sering terlalu kaku. Mereka harus berprestasi, harus cepat mandiri, harus menikah di usia tertentu, dan tidak boleh gagal. Wow, apa ya ini ya? Media sosial dilaporkan memperkeruh keadaan. Survei oleh Divisi Psikiatri Anak dari Rumah Sakit Universitas Indonesia di tahun 2021 menemukan bahwa 95,4% anak-anak muda
usia 16-24 tahun, pernah mengalami gejala kecemasan dan 88% pernah merasakan gejala depresi. Dan hampir semuanya, 96,4% merasa tidak tahu cara mengatasi stres yang dialami. Peneliti mengaitkan tingginya angka ini dengan dampak negatif interaksi di dunia maya. Masalah utamanya adalah cyberbullying, ada FOMO, dan polusi informasi di media sosial, ada hoax, konten kekerasan, atau tren berbahaya. Ironisnya itu semua justru membuat sebagian remaja merasa gelisah jika tidak terus online. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jumlah tenaga profesional kita masih sangat terbatas. Di samping itu, anak-anak muda kita tidak nyaman untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan layanan kesehatan jiwa dibangun dengan model piramida. Jadi di lapisan paling bawah atau yang paling dasar dari piramida adalah pendekatan yang murah dan bersifat swakelola. Ada seperti journaling, ada meditasi, atau aplikasi dukungan psikologis. Naik satu tingkat di atasnya ada layanan berbasis komunitas seperti peer counseling, ada kelompok dukungan sebaya atau ruang curhat yang terbuka. Di atasnya barulah fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, kemudian layanan spesialis, dan rumah sakit jiwa di puncak piramidanya. Struktur ini, jika kita terapkan secara benar, akan menjangkau sebanyak mungkin orang dengan biaya yang relatif ringan. Semakin ke bawah, jangkauannya luas dan efek preventifnya jauh lebih kuat. Tapi yang terjadi di Indonesia sementara ini justru sebaliknya. Beban terbesar masih bertumpuk di puncak, di layanan profesional dan institusi medis. Ruang-ruang paling dasar yang seharusnya menjadi benteng utama masih terlalu sempit dan terlalu sedikit. Padahal secara biaya, teman-teman, perbedaan antar lapisan itu sangat mencolok. Pendekatan mandiri hanya memerlukan, tahu nggak, sekitar Rp30.000 per orang per tahun. Untuk layanan berbasis komunitas atau kelompok dukungan hanya membutuhkan sekitar Rp200.000 per orang per tahun. Layanan puskesmas bisa mencapai 1 juta per orang per tahun. Dan perawatan di rumah sakit jiwa dapat menyentuh angka 20 juta per orang per tahun. Jadi kalau kita melihat kondisi ini dengan kata lain, sistem penanganan kita masih berat sebelah dan tidak efisien secara anggaran. Biaya besar digelontorkan untuk menangani krisis yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Jika saja lapisan-lapisan dasar piramida ini benar-benar dibangun, itu akan sangat bermanfaat untuk mereka. Demi memperkuat dasar piramida itulah inisiatif seperti teman cerita itu punya arti yang sangat penting. Mereka tidak memberikan diagnosis atau resep obat, tetapi mereka menyediakan ruang aman bagi mereka untuk berbagi cerita, untuk didengarkan. Dan itu bagi banyak anak muda adalah langkah pertama untuk bertahan, untuk tidak merasa sendirian, lonely. Seorang pelajar korban bullying bisa berkata dengan jujur di sana bahwa ia belum sembuh dari trauma. Seorang guru honorer yang terlilit utang bisa berkata bahwa ia sempat ingin mengakhiri hidup. Seorang mahasiswa yang kecanduan judi online bisa mengakui kok di sana bahwa ia tidak lagi merasa punya kendali. Seorang pekerja migran yang ada di Jepang bisa menangis untuk pertama kali dalam 1 tahun hanya karena akhirnya ada yang mau mendengarkan. Teman-teman, masalah kesehatan mental adalah persoalan sosial, bukan semata-mata persoalan psikologis. Ia mencerminkan struktur sosial kita yang belum siap mendengarkan, mendampingi, atau memulihkan. Selama pendidikan masih mengabaikan aspek emosi, selama komunitas lebih suka memberi petuah ketimbang mendengarkan, dan selama negara tidak memprioritaskan pencegahan di tingkat dasar, masalah ini tidak akan pernah berhenti. Kita tetap berharap pemerintah akan menangani situasi ini secara cepat, tetapi perubahan paling cepat dan paling murah bisa dimulai dari lapisan piramida paling bawah seperti di atas tadi. Dengan inisiatif seperti teman cerita, teman yang sudi untuk mendengarkan, tidak menghakimi, dan menyediakan ruang aman di mana anak-anak muda
bisa berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Maka itulah ruang yang paling sip buat mereka. Dan itu seringkali cukup memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Dan tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk menjadi lebih baik.